Kurang dari 1 kali 24 jam, aparat reserse kriminal Polsek Johar Baru berhasil mengamankan pasangan suami istri terduga pelaku penculikan balita berusia 4 tahun, warga Jalan Rawa Tengah, Johar Baru, Jakarta Pusat. Pelaku tidak lain adalah ibu kandung korban sendiri yang berdalih kerap dilarang bertemu oleh ayah korban. Wanita D berhasil diamankan aparat Reskrim Polsek Johar Baru di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, usai diduga melakukan penculikan terhadap Kaisar Melviano Alvaro. Wanita D ternyata adalah ibu kandung korban yang telah 3 tahun bercerai dengan suaminya. Kepada petugas, D mengaku sejak lama memendam kerinduan dan sengaja membawa kabur tanpa memberi kabar kepada mantan suaminya karena kerap tidak mendapat izin untuk bertemu. Kini, D dan suami barunya tengah menjalani pemeriksaan intensif di ruang penyidik. Banyak yang bilang kan katanya dibangkangin, katanya jangan dikasih makan gitu. Nanti kamu kepikiran dong, udah beribu kali cara tuh kayak udah sama baik-baik sama ayahnya gitu. Mau dong kangen sama Kaisar. Oh iya, ada yang ini. Dan kita bahwa ibunya ada rasa kangen sama anaknya yang kalau mau ketemu ke rumah suaminya ini, mantan suaminya ini agak susah, sehingga dia punya niat untuk karena kangennya. Sebelumnya, pasangan pria dan wanita yang mengendarai sepeda motor diduga menculik Kaisar Melviano Alvaro, warga Jalan Rawa Tengah, Jakarta Pusat. Kasus penculikan terjadi saat korban tengah bermain di depan rumah kerabatnya yang berseberangan dengan rumah orang tuanya. Ayah korban mengaku tak mengenali wajah kedua pelaku yang terekam kamera CCTV. Namun, pelaku wanita diduga cukup hafal wilayah tersebut karena kerap menunduk di setiap lokasi yang terpasang CCTV. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria asal Lampung nekat mencuri sejumlah laptop milik Sekolah Dasar Negeri Tabahan Sari 4, Cilegon, Banten. Pelaku berhasil ditangkap setelah petugas menyamar hendak membeli barang bukti hasil curian. NA, 26 tahun, tersangka pencurian 5 unit notebook dan 3 unit laptop di Sekolah Dasar Negeri Taman Sari 4, Pulau Merak, Cilegon, Banten, tak berkutik saat diamankan petugas Kapolsek Pulau Merak. Sebelum beraksi, tersangka menyewa sebuah losmen di Pulau Merak, Kota Cilegon untuk memantau situasi sekolah incarannya. Saat beraksi, tersangka membawa sejumlah alat seperti obeng dan linggis untuk mencongkel jendela yang tidak berteralis. Awalnya, tersangka hanya mencari benda berharga yang bisa dijual. Namun saat menemukan sejumlah laptop dan notebook, tersangka membawa kabur barang milik sekolah tersebut. Saat ditawarkan di media sosial, petugas berpura-pura menjadi pembeli, berhasil menjadikan tersangka untuk bertransaksi barang curian tersebut. Pelaku mengaku terpaksa mencuri karena tidak memiliki uang di perantauan. Anggota unit reskrim dipimpin oleh Kanit langsung melakukan pengejaran dengan cara patroli cyber, di mana anggota kita membuka daripada jaringan-jaringan medsos dan ada diketemukan adanya akan menjual barang bukti tersebut dengan menggunakan COD-an. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews. Pemirsa, 2 pria Parubaya sempat dikeroyok massa usai melakukan tindakan asusila kepada 3 anak di bawah umur. Pelaku kemudian diamankan oleh warga di Kelurahan Kedung Jaya, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat malam. Sementara polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi pelaku lantaran dikerumuni warga. Dua orang kakek ditangkap warga usai ketahuan melakukan tindak pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat malam. Sementara puluhan warga yang geram nampak bergerombol di luar rumah menyoraki kedua pelaku. Kedua pelaku ini diamankan setelah korban mengadu pada orang tuanya. Warga pun langsung menyambangi dan mengamankan pelaku ke pos RW setempat agar tidak diamuk warga dan kemudian melapor ke polisi. Kedua pelaku mengaku mengiming-imingi korban dengan es krim. Ada 3 orang sekitar umur 7 tahunan. 7
7 tahun, yang satu lagi umur 6 tahun. Pergaulannya ya lumayan juga gitu, makanya saya nggak nyangka gitu kan, dia aktif kan kalau ada pengajian ikut, suka berjamaah di masjid, orang juga pada nggak nyangka. Polisi yang tiba di lokasi pun langsung membawa kedua pelaku untuk diperiksa. Kasus dugaan pencabulan tersebut ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Bogor Kota. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. 2 wanita pelaku pencurian ponsel yang beraksi di pasar tradisional Kumpulan, Pasaman, Sumatera Barat ditangkap polisi. Ya, dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku saling membagi tugas dengan satu temannya yang kini menjadi DPO. Dua pelaku pencurian ponsel ini tak berkutik saat digiring anggota opsional Polsek Bonjol Pasaman ke dalam mobil patroli guna menghindari amukan pengunjung pasar yang geram dengan ulah keduanya. Saat beraksi, kedua pelaku M dan ED bersama pelaku lain N datang ke pasar Kumpulan dengan berpura-pura sebagai pengunjung pasar. Usai membagi tugas, pelaku ED berperan sebagai penghalang jalannya korban. Pelaku N bertugas mengambil handphone dari dalam tas korban dan diserahkan kepada M untuk segera mengeluarkan kartu SIM dari ponsel. Motif para pelaku beraksi mencuri ponsel untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Sementara dari kedua pelaku diamankan sejumlah barang bukti seperti alat pembuka kartu SIM dan uang yang diduga hasil penjualan ponsel. Perbuatan mereka ini memang sudah direncanakan dari kampung halamannya di Penyambungan. Menurut keterangan dari tersangka, mereka naik bus umum LS. Pasal yang diterapkan pasal 363 ayat 1 ke 4. Oh, ancaman hukuman? Pemberatan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kini, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Bonjol. Sementara pelaku N masih dalam pengejaran tim opsional Polres Pasaman. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews. Pemirsa, jenazah pegawai koperasi simpan pinjam ditemukan tewas dicor di sebuah ruko di Palembang, Sumatera Selatan dibawa pihak keluarga ke Desa Negeri Sakti, Lampung Utara untuk dimakamkan. Ya, sementara otak pelaku pembunuhan pemilik toko distro pakaian ditangkap polisi di Padang, Sumatera Barat. Suasana duka menyelimuti kedatangan jenazah Anton Eka Saputra, pegawai koperasi simpan pinjam yang ditemukan tewas dan jasadnya dicor di Palembang, Sumatera Selatan di kediamannya di Desa Negeri Sakti, Sungka Barat, Lampung Utara. Setelah disolatkan, jenazah almarhum kemudian dimakamkan di pemakaman desa setempat. Almarhum meninggalkan istri yang baru dinikahinya 2 tahun lalu dan seorang anak laki-laki yang baru berusia 1,5 tahun. Sebelumnya warga geger dengan penemuan jasad pria yang tewas dicor di halaman belakang sebuah toko pakaian di Jalan Kiai Haji Dahlan, Maskrebet Raya, Palembang. Diduga korban adalah Anton Eka Saputra, seorang penagih koperasi yang 18 hari lalu dikabarkan hilang. Selain itu, warga curiga dengan pemilik toko yang dikabarkan sempat terlibat keributan dengan korban. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Sebuah warung makan berlantai 2 terbakar di kawasan Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Diduga kebakaran terjadi akibat percikan api dari televisi yang meledak dan merembet ke kasur, kemudian membesar, membakar atap semi permanen. Inilah video amatir warga yang merekam kobaran api saat membakar bagian lantai 2 sebuah warung makan di Jalan Duren 3 Raya, Pancoran, Jakarta Selatan. Bagian lantai 2 yang terbuat semi permanen mengakibatkan api dengan cepat membesar dan membuat panik pemilik warung makan dan warga sekitar panik. Petugas damkar dan warga pun berjibaku memadamkan api agar tak meluas ke bangunan lainnya. Menurut salah satu warga, kebakaran dipicu meledaknya tabung televisi yang berada di lantai 2 dan percikan api merembet ke kasur. TV meledak, konslet meledak, TV-nya konslet, terus nyamber kasur, kasurnya nyala, terbakar rumahnya. Terbakar rumahnya nyamber. Di atasnya warteg, kamarnya warteg. Lantai 2. Nah, lantai 2. Ada korban nggak, Bang? Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sebanyak 8 unit mobil pemadam dan puluhan personil damkar diterjunkan ke lokasi guna memadamkan dan melokalisir api. Dari Jakarta, Helmi Senyambati, iNews melaporkan.
Pemirsa, aksi balap liar yang dilakukan di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Sabtu dini hari dibubarkan polisi. Para pemotor yang takut ditangkap kocar-kacir menyelamatkan diri sampai nekat melawan arah. Aksi balap liar yang meresahkan dan mengganggu pengguna jalan terjadi di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Makassar, Jakarta Timur. Aksi balap liar yang digelar ratusan pemuda ini bahkan dengan seenaknya menutup badan jalan hingga arus lalu lintas menjadi terganggu. Polisi yang mendapat laporan pun mendatangi lokasi dan membuat para pelaku balap liar langsung kocar-kacir membubarkan diri. Agar tak tertangkap polisi, para pelaku balap liar yang panik nekat melawan arah dan mengabaikan keselamatan. Diketahui ruas jalan Taman Mini mengarah Ceger, Jakarta Timur dan sebaliknya menjadi salah satu ruas jalan di Jakarta yang kerap dijadikan ajang balap liar muda-mudi di malam hari. Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu siang tadi. Api yang diduga akibat hubungan arus pendek listrik berkobar cukup cepat hingga menghanguskan sejumlah rumah hanya dalam waktu singkat. Kobaran api melumat sejumlah rumah permanen dan semi permanen di pemukiman padat penduduk Jalan Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu siang. Api diketahui pertama kali muncul dari atap salah satu rumah warga, kemudian membesar dan menyambar ke bangunan rumah lainnya. Banyaknya barang mudah terbakar membuat amukan si jago merah kian mengganas. Nampaknya petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, membuat warga harus melakukan pemadaman dengan peralatan seadanya. Salah seorang wanita tua bahkan nyaris menerobos ke salah satu rumah untuk menyelamatkan barang berharga. Namun dicegah petugas demi keselamatannya. Dulu ya, aman diamankan. Biar nggak menghambat. Ini proses ini, Bu. Pergi dulu ya. Tolong Bu. Biar cepat, Bu. Biar aman di rumah. Nggak apa-apa, aman ada polisian. Awal api ya? Ini berapa rumah, Bang? Untuk sementara, Bang? Untuk sementara ini sekitar 4 rumah. 4 rumah kurang lebih, Bang ya? Ini masih menyala, Bang ya? Untuk petugas sendiri sudah datang, Bang? Alhamdulillah udah datang. Dalam proses pendinginan, Bang? Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Setengah jam kemudian api berhasil dijinakan petugas meski lebih dari 5 rumah telah hangus terbakar. Kerugian yang diderita para korban akibat kebakaran ini ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Rani Stun Sanjaya, iNews melaporkan. Kebakaran juga menimpa 9 rumah di Grobogan, Jawa Tengah. Proses pemadaman api mengalami kendala berjam-jam, di mana warga dan petugas pemadam mengalami kehabisan dan kekurangan air untuk memadamkan api. 9 rumah di Dusun Dologan, Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung, Grobogan, Jawa Tengah, Sabtu sore terbakar. Warga panik berusaha memadamkan api dan menyelamatkan barang berharga. Kobaran api pun semakin membesar dan cepat merambat. Beberapa pemilik rumah terdengar menjerit berteriak histeris melihat rumahnya ludes dilalap api. Ke-9 rumah pun dengan cepat rata dengan tanah. Beberapa saksi sempat mendengar suara ledakan yang cukup keras berasal dari atap rumah warga bernama Asta. Proses pemadaman api sempat terkendala sumber air. Ini pengusaha son. Oh, pengusaha son. Terus untuk proses pemadaman gimana? Nah, tadi ada kendala dikit, akhirnya orang ini ambil lagi, sudah 2 kali ambil ini. Berarti kesulitan untuk dapat air tadi ya? Air ya. Dari informasi itu arus listriknya itu loh. Dari rumah siapa itu? Dari rumah Pak Aksan itu yang punya sound system itu. Proses pemadaman itu didatangkan dari Kecamatan Godong karena Kecamatan Karangrayung nggak punya damkar. Susahnya ini Mas, jadi langsung api itu nggak sempat diselamatkan. Akibat kebakaran ini seluruh isi rumah termasuk uang dan surat-surat penting ikut terbakar. Kerugian yang dialami warga saat ini ditaksir mencapai lebih dari 800 juta rupiah. Kini ke-9 keluarga yang kehilangan tempat tinggal terpaksa tinggal di rumah kerabat dan sebagian tidur di teras rumah tetangga. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan.
Diduga tidak kuat menanjak sebuah mobil truk bermuatan beras raskin di Goa, Sulawesi Selatan tiba-tiba mundur dan melindas dua pengendara motor berboncengan. Akibatnya 6 orang korban mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan antara truk pengangkut beras raskin dan dua pengendara sepeda motor yang berboncengan terjadi di Jalan Poros Sapaya, Desa Lemoa, Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dua motor yang tepat berada di belakang truk langsung ringsek akibat terlindas dan terseret truk. Akibat kecelakaan ini, 6 korban pengendara motor mengalami luka parah dan langsung dievakuasi menuju Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa untuk mendapat perawatan. Sebelumnya truk melaju dari arah Sunggu Minasa menuju Sapaya. Namun saat berada di tanjakan, truk tiba-tiba tidak kuat menanjak hingga berjalan mundur dan melindas dua pengendara motor berboncengan yang berada di belakangnya. Oh, dimatikan. Tapi itu kendaraan dua motor di belakang tak sampai bisa tertindis. Saya tidak melihat ke belakang, nggak ada kendaraan. Tidak kita tahu bilang ada kendaraan di belakang. Kita kapas di belakang. Tidak dilihat ke spion. Pada saat jalan gagal menanjak, jadi kendaraan tersebut mundur dan menabrak dua unit sepeda motor yang ada di belakangnya. Untuk kondisi para korban sendiri? Untuk kondisi korban tadi sudah kita evakuasi, kita bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Guna penyelidikan, sopir truk kini ditahan dan menjalani pemeriksaan di unit Laka Lantas Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, Ainis melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotopi laki-laki kembali erupsi disertai hujan pasir dengan ketinggian abu 1.000 meter, membuat warga mulai resah. Akibat erupsi juga berdampak penerbangan menuju Bandara Frans Seda Maumere. Sejumlah penerbangan terpaksa dibatalkan karena ruang udara penerbangan tertutup debu vulkanik. Kali ini tinggi kolom abu mencapai 1.000 meter di atas puncak dengan kolom abu warna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat, daya, dan barat. Erupsi kali ini sertai hujan pasir dan abu vulkanik membuat warga di sekitar kaki gunung mulai resah dan takut. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 siaga. Tetap kerja supaya bisa dapat beras 1-2 kilo untuk makan. Tiap hari sampai malam. Siang malam lah. Siang malam. Bagaimana? Mereka khawatir atau bagaimana? Khawatir. Oh, khawatir, takut mau. Ya, seperti itulah. Erupsi Gunung Ile Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur juga berdampak pada pembatalan penerbangan menuju Frans Seda Maumere. Pembatalan akibat ruang udara penerbangan tertutup debu vulkanik. Dengan kondisi ini, ratusan penumpang yang akan terbang dari dan menuju Maumere terpaksa menunda keberangkatan. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Murah melapor. Pemirsa, harga minyak goreng kita di sejumlah pasar tradisional di Boyolali, Jawa Tengah sejak sepekan terakhir mengalami kenaikan. Sementara para pembeli mengaku kaget dengan kondisi harga minyak dan sembako lain yang mengalami kenaikan di pasar saat ini. Harga minyak goreng minyak kita di Pasar Sunggingan Baru, Boyolali, Jawa Tengah kembali naik. Minyak kita yang sebelumnya dijual Rp14.000 sesuai label harga pada kemasan botol, saat ini dijual Rp16.000 per liter. Kenaikan harga minyak goreng bersubsidi itu terjadi secara bertahap sejak minggu lalu. Para pedagang tidak mengetahui penyebab pasti naiknya harga minyak kita, namun terpaksa menjualnya di atas harga normal. Mulai kapan itu? Sudah mulai 1 minggu. 1 minggu ini 16.000. Kemarin minggu belakang 15,5. Sekarang udah naik 16.000. Kalau mau beli 1 kerak udah beda harga lagi. Naiknya harga minyak kita membuat para pembeli bingung di tengah kondisi sejumlah harga bahan pangan lain yang saat ini juga naik. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah perempuan berusia 8 tahun terpaksa harus dibawa orang tuanya ke posko pemadam kebakaran untuk melepaskan cincin di jari tangannya. Proses pelepasan cincin oleh petugas berjalan selama setengah jam menggunakan peralatan khusus. Petugas berusaha mengevakuasi cincin yang menempel erat pada jari tangan kiri bocah perempuan bernama Zahra di Posko Rescue Damkar Jalan Diponegoro, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Sambil merintih kesakitan, bocah perempuan 8 tahun ini hanya bisa menahan rasa takut sambil menutup matanya saat petugas berupaya memotong cincin menggunakan alat khusus. Sebelumnya, tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya, bocah ini sengaja memasukkan cincin yang sempit pada jari tangannya. Dan pada pagi hari, cincin tiba-tiba tidak bisa dilepaskan. Sang ayah telah berusaha melepaskan cincin menggunakan gunting besi, namun tak juga berhasil. Bahkan justru membuat cincin semakin sempit. Tim Rescue Damkar Kota Palangkaraya butuh waktu 27 menit kurang lebih untuk melepas cincin yang ada pada jari anak. Menghindari kejadian serupa, petugas pun mengimbau kepada para orang tua agar mengawasi anaknya jika hendak memakai cincin atau perhiasan apapun di bagian tubuhnya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, Ainus melaporkan. Pemirsa, PPDB di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta diwarnai sekolah yang berebut siswa baru. Meski berbagai upaya promosi seragam dan peralatan sekolah gratis telah dilakukan, namun seperti di SD Negeri 1 Balong, hanya bisa mendapatkan 1 siswa di tahun ajaran kali ini. Jika di kota besar marak terjadi fenomena rebutan sekolah, namun di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, sejumlah sekolah justru berusaha mencari siswa baru. Dari 4 sekolah di Desa Banjarsari, jumlah siswa baru yang masuk ke sekolah dasar negeri hanya berkisar 1 hingga 4 orang. Salah satunya di SD Negeri 1 Balong. Di sekolah ini hanya ada 1 siswa baru yang mendaftar masuk sekolah pada tahun ajaran ini. Sementara jumlah seluruh siswa mulai kelas 1 hingga 6 hanya 20 siswa. Fenomena minimnya siswa yang ada di daerah perbukitan menoreh ini terjadi lantaran banyak warga usia produktif merantau ke kota besar dan enggan pulang ke kampung halaman. Padahal sekolah sudah melakukan berbagai upaya agar menarik minat siswa. Kita berkeliling melalui Bapak Ibu Guru yang turun lapangan langsung ke wilayah di 4 pedukuhan, ada Mesole, ada Balong Timur, kemudian Balong Tengah, dan Balong Utara. Di samping itu juga kita bersama dengan komite dan wali yang kita percaya untuk bisa memberikan informasi terkait dengan siswa baru. Kami sangat minim sekali siswanya. Tahun kemarin kita dapat 4, tahun ini hanya dapat 1. Pihak sekolah pun pasrah dengan kondisi sekolah saat ini. Mereka berharap Dinas Pendidikan dan Olahraga Kulon Progo dapat memberikan solusi terbaik bagi siswa maupun sekolah terkait fenomena ini. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, Ainus melaporkan. Pemirsa, tangis haru dan sujud syukur mewarnai penyambutan kedatangan jemaah haji kloter 20 asal Banyumas, Jawa Tengah. Para jemaah haji ini tak kuasa menahan tangis saat bertemu dengan anggota keluarga setelah 40 hari menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Tangis haru pecah saat para penjemput bertemu dengan keluarga rombongan jemaah haji di halaman Gor Satria, Purwokerto. Mereka tak kuasa menahan tangis setelah lebih dari 1 bulan tidak bertemu. Mereka pun saling peluk haru saat meluapkan kebahagiaan atas kembalinya anggota keluarga ke tanah air dengan selamat. Sejumlah jemaah haji kloter 20 Banyumas ini merasa bersyukur bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang ekstrim, membuat para jemaah harus menjalankan ibadah dengan sabar. Bapak sakit? Bapak pasca stroke. Alhamdulillah berangkat sehat, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu dijemput siapa ini hari ini? Dijemput anak. Jemput anak. Sama besan ya. Oh, besan. Haji dari mana Ibu? Dari Kecamatan Purwokerto Selatan, dari Kelurahan. Sebanyak 321 jemaah haji dalam kloter 20 ini merupakan kelompok terbang terakhir yang tiba di Kabupaten Banyumas. Dilaporkan, salah satu jemaah haji meninggal dunia di Tanah Suci dan dimakamkan di Madinah. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi wisata, Mega dan juga pemirsa. Kabupaten Malang menyimpan sejumlah destinasi wisata alam dan mempesona. Salah satunya bermain air dan river tubing. Iya, betul sekali. Jadi ini seru banget karena tempat ini wisatawan dapat menikmati air terjun yang jernih dan suasana yang asri sambil menyusuri sungai dengan ban. Dan berikut liputannya.
Ini dia wisata Sumber Maron yang terletak di Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di musim liburan sekolah, wahana ini pun ramai pengunjung karena harga tiketnya yang sangat ramah kantong. Daya tarik utama wisata ini adalah air terjun setinggi 5 meter, yakni Grojogan Sewu. Air terjun ini mengalir ke sungai yang masih jernih dan asri. Pengunjung wisata Sumber Maron ini dapat bermain dan berenang di sekitar Grojogan Sewu. Selain berenang, pengunjung bisa menjajal keseruan river tubing sepanjang aliran sungai dengan hanya menyewa ban sebesar Rp5.000. Wisatawan bisa menyusuri aliran sungai sepanjang 500 meter dengan pemandangan pepohonan hijau serta air sungai yang segar disertai udara yang sejuk. Dengan harga tiket masuk mulai Rp5.000 saat weekday dan Rp10.000 saat weekend, pengunjung bisa masuk ke seluruh wahana wisata di Sumber Maron. Seru aja karena juga itu tadi HTM-nya sangat murah, serunya dapat. Terus makanannya murah-murah juga, parkirannya enak, jalannya buat menuju ke sini juga enak. Yang paling disukai pastinya main air, karena bisa bermain sama teman-teman. Tantangannya mungkin saat bermain raftingnya tadi, karena banyak bebatuan, jadi kita harus benar-benar bisa menstabilkan badan kita biar tetap stabil dan tidak jatuh. Objek wisata ini juga memiliki fasilitas memadai seperti toilet, gazebo, dan warung-warung makanan. River tubingnya sendiri itu bisa dinikmati dari anak-anak dari kalangan umur 5 tahun ke atas. Jadi tidak terlalu berbahaya. Jadi yang di atas khusus kolam renang itu ada waterboom. Terus yang paling utama sendiri adalah di ikonik ini adalah river tubing. Nah, jika Anda jalan-jalan ke Malang, Jawa Timur, wisata alam yang satu ini pun layak menjadi referensi liburan Anda bersama keluarga ataupun teman-teman tercinta. Dari Malang, Jawa Timur, saya Fajaradi, iNews melaporkan. Ya pemirsa dan juga Angel, kali ini wisata tapi juga ada edukasinya. Karena biasanya libur sekolah bisa menjadi ajang bermain sekaligus belajar banyak hal. Wah, ini menarik ya untuk pelajar mungkin ya yang sedang berlibur. Seperti di Taman Reptil Purbalingga, Jawa Tengah. Pelajar dapat mengisi libur sekolah dengan mengenal karakter beragam reptil. Bahkan bisa berinteraksi dengan berbagai jenis ular. Sambil berwisata, para pelajar yang tergabung dalam pramuka ini mengenal berbagai jenis ular dan karakternya. Pengelola Taman Reptil Purbalingga pun mengedukasi tentang jenis-jenis ular serta bahaya yang ditimbulkan oleh serangan ular. Di tempat ini, para pelajar dapat mengenal jenis-jenis ular, baik ular yang berbahaya seperti ular kobra hingga ular weling. Pengunjung juga diberikan pemahaman jenis ular yang tidak berbahaya. Tidak hanya mengenali ular dan cara menangkapnya, pelajar juga menaklukkan ular bila sang ular menyerang manusia. Bahkan anak-anak juga dapat berinteraksi dengan ular piton yang besar dan panjang. Awalnya agak takut, tapi setelah mencoba nggak jadi takut. Oh gitu. Iya, lucu ular gitu. Ini baru pertama kali ya? Iya, baru pertama kali. Selain mengenal berbagai jenis ular, pengunjung juga bisa melihat berbagai koleksi serangga dari berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara. Ada pula museum uang yang memiliki ribuan koleksi uang kuno. Nah, keseruan di objek wisata ini bisa menjadi alternatif mengisi libur sekolah yang murah dan bermanfaat bagi putra-putri Anda. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pameran helikopter terbesar se-Asia Tenggara, Heli Expo Asia, kembali digelar kedua kalinya di Cengkareng Helisport, kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Ya, pengunjung bisa melihat beragam jenis helikopter dari 30 peserta asal berbagai negara. Pemirsa, seperti di belakang saya ini merupakan salah satu helikopter yang dipamerkan di ajang atau pameran Hexia 2024 ini. Sudah ada pesawat berjenis Bell 429. Nah, untuk lebih lengkapnya sepertinya kita harus tanya-tanya langsung bersama dengan salah satu teknisi. Halo Mas, dengan nama siapa? Halo, dengan saya Ilham. Oke, Mas Ilham, ini kalau boleh tahu jenis dan nama helikopternya apa, Mas? Untuk helikopter yang ada di belakang kita ini sekarang ada tipe Bell 429,
pabrikan dari Beltexron Kanada. Asalnya dari Kanada berarti ya. Nah ini untuk tempat duduknya maksimal bisa berapa orang? Oke, kalau dari helikopter Bell429 ini konfigurasi untuk VVIP sebenarnya. Ini bisa menampung 6-7 penumpang. Untuk konfigurasi Bell429 ini biasanya digunain untuk VVIP charter, heli medevac, lalu juga bisa ada utility untuk external load, pengangkutan logistik barang di open area. Bell 429 ini dia memakai 2 mesin twin engine dengan merek Pratt Whitney dan dilengkapi dengan 4 baling-baling. Jadi sudah dipastikan dengan tenaga 2 mesin itu bisa bergerak dengan cepat ya. Pemirsa mungkin yang ingin menghabiskan akhir pekan bersama keluarga dengan pengalaman baru bisa langsung datang ke Cengkareng Heliport, kawasan Bandara Soekarno-Hatta untuk melihat Hexia 2024 atau helikopter Expo Asia 2024 yang berlangsung selama 5 hari dari 26 hingga 30 Juni 2024 dengan tiket masuk harga Rp30.000 untuk weekend dan Rp20.000 untuk hari biasa. Dari Jakarta, Giselya Nurrahma, Rizky Solehudin Iriansyah, Anyus melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi kuliner. Taman Literasi Jakarta Selatan menyajikan festival kuliner dengan harga terjangkau. Ya, di sini pengunjung pun bisa menikmati taman sembari mencicipi aneka kuliner yang menggugah selera. Sedikitnya 15 booth kuliner meramaikan Festival Summer Paradise di Plaza Utara Taman Literasi Marta Christina Tiahahu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Beragam kuliner ini pun dijual dengan harga terjangkau, seperti tahu gejrot, bakmi, kue leker, dan juga beragam minuman lain. Pengunjung yang dominan dari Gen Z pun antusias berkeliling taman menikmati aneka kuliner hingga malam hari. Taman Literasi juga menyediakan fasilitas inklusif seperti plaza bunga, ruang baca, plaza anak, dan masih banyak lagi. Syuting konten gitu, terus pas kelihat kesini kok kayak asik kalau di weekend gitu. Terus ya udah, dan dari suasananya juga suasana anak muda banget sih, jadi kayak coba kesini bareng teman-teman gitu aja. Tadi aku beli tahu gejrot, iya rasanya sih enak, harganya juga murah, ya masih harga mahasiswa. Festival kuliner di Taman Literasi digelar hingga hari Minggu ini. Pengunjung bisa datang ke sini menggunakan transportasi publik seperti KRL, MRT, dan Transjakarta. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga di Banyuwangi, Jawa Timur sukses terapkan konsep pertanian terpadu. Ya, dengan memanfaatkan pupuk organik, paduan tanaman pangan, dan peternakan domba, produksi dan kualitas padi semakin meningkat, bahkan menekan biaya operasional petani. Berawal keresahan atas langka dan mahalnya pupuk, Nuryanto, petani asal desa Temuguru, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ini membuat pupuk organik dengan konsep pertanian terpadu di lahan pertaniannya. Ia pun mengintegrasikan peternakan domba, budidaya tanaman ubi jala dan padi di lahan seluas 7 hektar miliknya. Dari peternakan domba, pria 50 tahun ini mengolah kotoran domba menjadi kompos dan urin domba diolah menjadi pupuk cair dengan metode fermentasi. Pupuk kompos dan pupuk cair inilah dimanfaatkan Nuryanto sebagai nutrisi padi. Pupuk organik buatannya juga dijual ke para petani hortikultura. Bahkan tanpa ragu, Nuryanto mengajak petani lainnya beralih pertanian organik dengan terapkan pertanian terpadu. Sementara saat tanaman ubi jalar panen, limbah daun ubi jalar dimanfaatkan Nuryanto sebagai pakan alternatif puluhan dombanya di tengah ketersediaan rumput terbatas. Perlahan namun pasti, 3 tahun menerapkan skema pertanian terpadu, lahan pertanian Nuryanto semakin subur dan hasil panen padinya lebih melimpah. Dari 1 hektar sawah, mampu produksi 5-6 ton gabah. Selain itu, penggunaan pupuk alami bisa menekan biaya produksi petani. Pupuk lama semakin langka dan harga semakin mahal. Kadang-kadang petani itu
gimana? Jarang untung. Kita ingin mengolah limbah dari kotoran kambing atau urin kambing saya jadikan kompos. Supaya untuk satu ya memperbaiki media tanah, kedua saya kepingin nyoba menekan biaya operasional untuk tanaman padi saya. Kualitas beras kita bisa jamin karena kita memakai organik, kita jamin beras itu pasti sehat. Dengan adanya organik ini lebih baik, mungkin kita menjaga ekosistem dari lahan kita lebih baik dan fungsi tanaman lebih bagus. Untuk biaya produksi kita pakai selama ini mungkin hampir 2 tahun, alhamdulillah. Alhamdulillahnya ini ada sedikit peningkatan. Sistem pertanian terpadu yang dilakukan Nuryanto diharapkan menginspirasi kelompok tani lainnya sehingga menciptakan pertanian lebih hijau, lebih sejahtera, serta mendukung kedaulatan pangan nasional. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Steviani Sirait, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur mendadak viral karena berhasil menikahi seorang gadis bule cantik asal Hungaria. Ya, gadis cantik yang baru dikenalnya 5 bulan lalu itu kemudian ia bawa pulang ke kampung halamannya di lereng Gunung Anjesmoro, Kabupaten Jombang untuk melangsungkan pernikahan di sana. Suasana bahagia menyelimuti kediaman seorang pemuda desa, Wahyu Diki Yuda Prawestia Raharja, 32 tahun, di Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dengan gagah berani, Diki menikahi Lengke Kovac, seorang gadis Hungaria. Berbalut ritual keagamaan Hindu, keduanya saling beradu janji sehidup semati di hadapan pemuka agama dan langsung mendaftarkan pernikahan keduanya di kantor catatan sipil. Sang pengantin wanita pun nampak anggun dengan kebaya biru yang dikenakan. Kisah cinta Diki dan Lengke yang singkat dan berkesan ini berawal saat keduanya bertemu di Yogyakarta pada Januari lalu. Diki yang saat itu seorang mahasiswa S2 di Jogja, sementara Lengke Kovac sedang berwisata. Hanya 5 kali pertemuan membuat keduanya jatuh hati dan memutuskan menikah. Saya ajak, kan saya juga koleksi jam toh, jadi kadang jual beli jam gitu. Ya udah saya ajak, terus tak pacarin itu. Menikah gimana mas prosesnya mas? Prosesnya ya langsung aja, mau udah berumur. Sempat ngelamar ke orang tuanya di... Ya lewat video call tapi kan belum ketemu. Setelah pernikahan ini, Diki berencana membawa Lengke Kovac ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan dan bekerja. Diki berencana akan berkunjung ke rumah mertuanya di Hungaria untuk merayakan hari bahagia mereka. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibyo menghadiri perayaan Tahun Baru Suku Maori Selandia Baru di Hotel Ayana Mid Plaza, Jakarta. Dalam kesempatan ini, Angela Tanu Sudibyo memuji hubungan yang terjalin erat antara Indonesia dan Selandia Baru, terutama di bidang lingkungan dan pariwisata. Perayaan Matariki Tahun Baru Suku Maori di Hotel Ayana Mid Plaza, Jakarta berlangsung hikmat. Wamen Parekraf Angela Tanu Sudibyo turut hadir merayakan Tahun Baru Suku Asli Selandia Baru yang jadi simbol refleksi serta awal pertumbuhan yang baru. On behalf of the Government of Indonesia, it is an honor for me to address this diplomatic reception celebrating the Maori New Year and diplomatic ties between Indonesia and New Zealand. The two nations have fostered a relationship founded on mutual respect, cooperation, and a shared commitment to global prosperity and peace, from trade and economic partnerships to cultural exchanges and environmental stewardship. Pariwisata dan industri kreatif di Selandia Baru yang telah berintegrasi sempurna menjadi daya tarik bagi Angela untuk fokus menjalin kerjasama yang lebih serius di bidang aircraft. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Surya Lisantoso, iNews melaporkan.